berkembang menyelesaikan konflik kompleks seperti ini. 24 Juli malam pukul 23.30, rapat darurat Dewan Keamanan PBB New York diadakan. Tentu saja saya berencana mengambil alih kendali. Berencana menggunakan semua mekanisme penyelesaian konflik yang telah saya pelajari 30 tahun. Paksa menurunkan harga diri terakhir mereka. Mereka mengeluarkan pernyataan darurat dengan terpaksa. Kami secara resmi mengakui kemampuan mediasi Indonesia. Pengakuan negara-negara Barat dan Eropa Amerika tentang Indonesia untuk membicarakan tentang solusi dalam krisis atau konflik sudah diakui. Hal ini semua ditunjukkan oleh kemandirian dan kesuksesan Prabowo dalam memimpin dalam setiap krisis, terutama krisis yang belum lama ini antara Thailand dan Kamboja. Hal inilah tentu menjadi jawaban utama bagaimana langkah-langkah Indonesia ke depan. Untuk itu, saudara, ayo kita saksikan berita ini karena ini penting. Mari kita tonton hingga akhir agar tak gagal paham. Begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino Television Indonesia mengangkat kepiawaian pemerintah Indonesia melalui tangan dingin Prabowo untuk bagaimana mengatasi dan menangani konflik-konflik, terutama konflik yang belum lama ini antara Kamboja dan Thailand. Dan kisahnya begitu hebat dilukiskan oleh salah satu rekan yang saat ini bertugas di bidang keamanan. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti kisahnya. Resmi mengakui kemampuan mediasi Indonesia. Saya Pierre Deval, 52 tahun. Telah bekerja 15 tahun sebagai perwakilan khusus Uni Eropa untuk Asia Tenggara. Tingkat keberhasilan 92%. Di industri ini saya dijuluki pembuat perdamaian Eropa. Namun setiap kali berhasil ada rasa dingin di sudut hati. Setiap kali menandatangani perjanjian, pertanyaan apakah ini perdamaian sesungguhnya naik hingga tenggorokan. Ketika kembali sendirian ke kamar hotel, saya hanya minum bir dingin sambil menatap jendela. Bukan sampainya perayaan. 30 tahun lalu ayah saya tidak bisa mencegah pembantaian 8.000 orang di Srebrenica, Bosnia. Dia mengakhiri hidupnya sendiri. Pagi itu saya sedang makan croissant di kafe Brussels. Tiba-tiba ponsel berbunyi. Suara gemetar ibu saya. "Pierre, ayahmu." Saat itu mentega di mulut berubah pahit. Cangkir kopi terjatuh dari tangan dan pecah di lantai. Sejak hari itu saya belajar seperti orang gila untuk mencari alasan kegagalan ayah. Selama 15 tahun saya menyelesaikan 47 konflik. Namun setiap berhasil, ada bagian hati yang runtuh. Selalu ada pihak yang tidak puas. Kata-kata terakhir ayah terus berputar di kepala. Perdamaian bukan kemenangan, tapi penyembuhan. 24 Juli 2025, Kamis pukul 14, kru alarm darurat berbunyi di markas Uni Eropa Brussels. Saat itu saya sedang makan sisa sandwich untuk makan siang. Terkejut oleh suara sirene hingga ham jatuh ke kemeja. Militer Thailand melintas perbatasan dan mulai membom Kamboja. Kamboja membalas dengan peluncur roket. Tangan saya gemetar. Meski sudah minum air dingin, tenggorokan tetap kering. Pola yang sama persis dengan Bosnia 30 tahun lalu. Saudara, konflik yang begitu panas antara Thailand dan Kamboja itu sulit dibayangkan bahwa dalam waktu singkat itu akan berdamai. Tetapi sejumlah pengamat menontonnya dan menyaksikannya. Ada apa kok hanya dalam waktu 72 jam saja sudah mampu diatasi? Ternyata ada delegasi khusus dari Indonesia yang merupakan rumpun ASEAN yang memahami tentang konflik itu dan memberikan motivasi serta melahirkan salah satu solusi. Konflik itu dengan mudah diatasi. Dan ternyata saudara, yang diherankan oleh semua orang, seorang jenderal atau pensiunan jenderal yang langsung mampu mengatasinya. Dia adalah Prabowo. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti media ini hingga akhir agar tak gagal paham. Karena Anda tidak boleh mengikuti hanya sepotong-sepotong. Ikutilah hingga akhir. Semua data menunjukkan satu hal. Ini perang jangka panjang minimal 3 bulan. Segera siapkan rancangan sanksi dan pertimbangkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB. Rekan kerja berlari tergesa-gesa menghampiri. Kacamatanya merosot hingga ujung hidung. Pierre, Indonesia menawarkan diri sebagai mediator.
Saya menghela napas, sambil memainkan pena hingga tinta menempel di jari. Indonesia? Bukankah pengalamannya kurang? Jujur saya merasa lucu. Sudut bibir terangkat sedikit. Bisakah negara berkembang menyelesaikan konflik kompleks seperti ini? 24 Juli malam pukul 23.30, rapat darurat Dewan Keamanan PBB New York diadakan. Tentu saja saya berencana mengambil alih kendali. Berencana menggunakan semua mekanisme penyelesaian konflik yang telah saya pelajari 30 tahun. Namun saat Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mulai berbicara, suasana ruang rapat berubah total. Yang terhormat anggota Dewan Keamanan, darah yang mengalir di Thailand dan Kamboja sekarang sama-sama merah. Air mata ibu Thailand dan air mata ibu Kamboja sama-sama asin. Ini cara yang belum pernah saya dengar dalam diplomasi PBB. Di bawah lampu neon ruang rapat, mata Menteri Retno berkilau lembab. Terasa dia benar-benar sedih. Mulai sekarang 72 jam, Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan langsung. Ruang rapat menjadi hening. Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Indonesia yang dilantik Oktober 2024. Mantan militer rezim Soeharto yang kontroversial di Barat. Presiden mantan militer melakukan mediasi perdamaian? Tanya perwakilan Prancis dengan ekspresi heran. Jawaban Menteri Retno mengejutkan. Justru itulah yang penting. Presiden Prabowo memang pernah berbuat salah di masa lalu, tapi sejak 2019, dia berubah total dalam 5 tahun. Saya berpikir dalam hati. Berubah dalam 5 tahun, benarkah? Tahun 1998, dia adalah orang yang mempertahankan akhir rezim Soeharto. Namun setelah kalah Pilpres 2019, dia berkeliling seluruh Indonesia dan belajar Indonesia yang sesungguhnya. Saat itu dada saya berdegup kencang. Tangan yang memegang bolpoin mengencang hingga ujung pena patah. Kata-kata terakhir ayah 30 tahun lalu terlintas. Perdamaian bukan kemenangan tapi penyembuhan. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, ada seseorang yang mengatakan filosofi yang sama dengan ayah. Saudara, perdamaian di tengah-tengah konflik memang itu sangat rumit. Tetapi, jika ada bahasa bahwa perdamaian itu bukanlah menyelesaikan yang lain, tetapi itu merupakan penyembuhan semua luka-luka yang mengalami krisis atau konflik tersebut. Dan ini merupakan salah satu wejangan dan salah satu bahasa dan statement yang maha dasar. Dan ini menjadi tauladan hingga menjadikan referensi sedunia. Inilah dia. Bagaimana gambaran-gambaran itu? Itulah gambaran pemimpin kita, Presiden Prabowo Subianto. Tenggorokan sesak hingga sulit menelan air. 25 Juli Jumat pagi, laporan pertama menyedihkan. Saya minum kopi tapi rasa pahitnya lebih pekat dari biasanya. Siswa 82 sekolah di Thailand ditutup. 7.000 penduduk perbatasan mengungsi. Kamboja menambah penempatan peluncur roket. Asisten tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa. Napas terengah-engah sambil memperbaiki kacamata. Pak Perwakilan, utusan khusus Indonesia sudah tiba di lokasi. Apa? Sudah. Mata saya melotot. Biasanya pengiriman utusan khusus memakan waktu minimal seminggu. Dalam 10 jam sudah tiba di lokasi. Reporter CNN lokal sedang melaporkan. Sekarang dari garis depan Thailand. 10 jam lalu masih ada pengeboman terus-menerus di daerah berbahaya ini. Utusan Indonesia telah tiba, tapi pemandangan yang sulit dipercaya. Utusan Indonesia berbicara tenang di depan komandan militer Thailand. Jenderal, Anda sudah memimpin operasi tanpa istirahat selama 48 jam. Capek kan? Kami telah menyiapkan makanan hangat dan tim medis untuk prajurit Thailand. Benar-benar dari truk besar, tim catering militer Indonesia menurunkan nasi goreng dan perlengkapan medis. Ini apa yang mereka lakukan? Yang lebih mengejutkan, hal yang sama terjadi di sisi Kamboja. Bantuan yang sama diberikan secara bersamaan kepada kedua belah pihak yang sedang bertempur. Pukul 14 ini berita mengejutkan masuk. Thailand dan Kamboja menyetujui penghentian sementara pertempuran. Bagaimana caranya? Presiden Prabowo menelepon langsung. Isi percakapan membuat merinding. Kepada PM Thailand, Pak PM, Thailand adalah kebanggaan ASEAN. Bagaimana kalau istirahat dulu 2 jam? Kepada PM Kamboja, Pak PM, layaknya keturunan kerajaan Khmer Anda sangat gagah. Tapi sekarang anak-anak takut. Bagaimana kalau menenangkan anak-anak dulu 2 jam? Permintaan yang sama diekspresikan dengan cara yang benar-benar berbeda. Masing-masing harga diri dijaga. Dan benar-benar kedua negara menghentikan pertempuran selama 2 jam. Apakah ini mungkin? Situasi yang tidak bisa dijelaskan dengan teori diplomasi yang saya pelajari 30 tahun. Tapi hal yang lebih mengejutkan terjadi malam itu. Indonesia akan merawat korban luka kedua negara di Rumah Sakit Militer Jakarta. Semua biaya ditanggung pemerintah. Rumah Sakit Militer Jakarta adalah fasilitas medis tercanggih Asia Tenggara. Dan keluarga korban juga diundang ke Jakarta untuk berduka bersama. Saat itu air mata membasahi mata saya. Sambil mengelap sudut mata dengan tisu, saya berpikir, 30 tahun lalu inilah yang ingin dilakukan ayah di Srebrenica. Tapi yang benar-benar mengejutkan saya adalah informasi yang masuk setelahnya. Asisten datang membawa tumpukan dokumen tebal dan meletakkannya di meja. Pak Perwakilan, kami telah menyelidiki proses perubahan Presiden Prabowo selama 5 tahun. Setelah kalah dari Joko Widodo dalam Pilpres April 2019, Prabowo benar-benar menghilang.
mundur dari garis depan politik dan mulai berkeliling seluruh Indonesia. Agustus 2019 hingga Desember 2020 tinggal di desa kecil Jawa Tengah bersama petani. Bertani padi langsung dan bekerja di sawah sepanjang hari. Diary yang dia tulis saat itu kemudian diterbitkan, sangat mengejutkan. Selama ini saya tidak tahu kehidupan sesungguhnya rakyat Indonesia. Indonesia yang dilihat dari puncak kekuasaan dan Indonesia yang dilihat dari sawah ladang benar-benar berbeda. 2021 hingga 2022 bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit Sumatera Utara. 12 jam sehari memetik buah kelapa sawit. Baru sekarang saya tahu putus asa petani yang hidup dari satu kelapa sawit. Saya melihat orang-orang yang melakukan pekerjaan paling berat di roda gigi ekonomi global, tapi mendapat bagian paling sedikit. 2022 hingga 2023 berkeliling Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Baru mengerti betapa ajaibnya 17.000 pulau menjadi satu negara. Saya melihat bagaimana orang-orang dengan bahasa, budaya, agama berbeda di setiap pulau bisa menjadi satu. Hingga awal 2024 tinggal di Provinsi Aceh, tempat berlakunya hukum syariah. Semangat toleransi dan keramahan orang Aceh adalah Islam yang sesungguhnya. Islam yang saya kenal dulu hanya formalitas belaka. Yang paling mengejutkan, di Boyolali dia bertemu guru yang memimpin demo mahasiswa era reformasi 1998. Guru itu pernah ditangkap dan disiksa oleh pasukan Prabowo saat itu. Namun setelah bertani bersama, mereka saling memahami. Di Sumatera dia bertemu keluarga pengungsi asal Timur-Timur. Orang-orang yang kehilangan keluarga dalam proses kemerdekaan Timur-Timur 1999 dan mengungsi ke Indonesia. Prabowo meminta maaf langsung kepada mereka dan tinggal bersama keluarga itu selama 6 bulan mendengarkan penderitaan mereka. Benarkah? Saya terkejut. Ya, dan pengalaman-pengalaman ini benar-benar mengubah filosofi perdamaiannya. Saat itu saya menyadari, Indonesia bisa melakukan mediasi menakjubkan ini karena Prabowo sendiri adalah simbol hidup yang mengalami semua konflik dan rekonsiliasi sejarah modern Indonesia dengan tubuhnya. 26 Juli Sabtu dini hari 4.37 berita terburuk sampai. Jenderal Duong Somnang, Komandan Divisi ke-7 Kamboja gugur. Jantung saya berdegup kencang. Jika komandan tinggi gugur, siklus balas dendam dimulai. Pola yang sama persis dengan Bosnia 1995. Fregat Angkatan Laut Thailand bergerak menuju Sihanoukville. Dan laut pun menjadi medan perang. Selesai. Sekarang perang sesungguhnya dimulai. Namun pukul 19.00, pernyataan darurat dikeluarkan dari Jakarta. Rakyat Thailand dan Kamboja yang terhormat, saya sekarang dalam kesedihan mendalam. Suara Presiden Prabowo bergetar. Jenderal Duong Somnang adalah prajurit sejati yang mengorbankan nyawa untuk tanah air. Sebagai sesama mantan militer, saya menyampaikan belasungkawa mendalam atas pengorbanannya. Kemudian dia membuka masa lalunya dengan jujur. Saya bertugas sebagai perwira muda di Timur Timur tahun 1975. Saat itu saya juga mengalami kengerian perang. Era reformasi 1998 saya juga banyak berbuat salah. Tapi pengalaman itu mengubah saya. Malam ini pukul 20 Seula saya akan mengadakan upacara duka untuk semua korban di Istana Merdeka Jakarta. Saya akan mengundang semua keluarga korban Thailand dan Kamboja. Dan hal yang benar-benar tidak bisa dipercaya terjadi. PM Thailand dan Kamboja sama-sama naik pesawat khusus menuju Jakarta. Saya segera terbang ke Jakarta. Sejak turun di Bandara Soekarno-Hatta, suasananya berbeda. Di seluruh bandara, bendera Thailand dan Kamboja berkibar bersama bendera Indonesia. Ketika tiba di Istana Merdeka Jakarta, pemandangan yang saya lihat tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Di aula tengah istana, altar tradisional Thailand dan Kamboja dipasang berdampingan. Presiden Prabowo bergantian mengenakan pakaian tradisional kedua negara dengan etika yang sempurna. Bagaimana Presiden bisa tahu etika kedua negara? Beliau belajar 3 malam tanpa tidur. Beliau bilang, untuk menyambut tamu dengan baik, kita harus menghormati budaya mereka. PM Thailand dan Kamboja berdiri berdampingan berdoa hening bersama. Di belakang mereka keluarga korban kedua negara saling berpelukan dan menangis. Hari ini kita mendoakan anak-anak Asia Tenggara yang berkorban untuk perdamaian. Suara Presiden Prabowo bergetar. Saya seorang prajurit. Karena pernah bertempur dengan senjata, saya tahu sia-sianya perang. Kemudian dia menjelaskan filosofi 17.000 pulau. Indonesia kami terdiri dari 17.000 pulau. Setiap pulau berbeda tapi semua berharga. Begitu juga Thailand dan Kamboja. Semua adalah pulau-pulau berharga di kepulauan besar Asia Tenggara. Saat itu sesuatu meledak dari dalam dada saya. Inilah yang diimpikan ayah 30 tahun lalu. Setelah upacara duka, PM Thailand mendekati PM Kamboja lebih dulu. Pak PM, kami minta maaf duluan. Semua ini dimulai dari kesalahan penilaian kami. Tidak, kami juga minta maaf. Kedua negara kita kan memang bersaudara. Kemudian kedua PM saling berpelukan. Yang dilakukan Indonesia bukan diplomasi tapi penyembuhan. Bukan negosiasi tapi penghiburan. 26 Juli malam 23, upacara penandatanganan perjanjian damai. Biasanya perjanjian damai lebih dari 50 halaman. Perjanjian yang disiapkan Indonesia hanya 1 lembar. Kertas A4 1 lembar dengan 7 pasal saja. Pasal 1 Thailand dan Kamboja adalah saudara Asia Tenggara. Presiden Prabowo membacakan langsung. Perjanjian ini bukan untuk membedakan pemenang dan pecundang.
tapi untuk menciptakan perdamaian di mana semua menjadi pemenang. Pak Presiden, bagaimana keajaiban ini bisa terjadi? Tanya PN Thailand. Kami tidak melakukan hal istimewa. Hanya melakukan apa yang Indonesia lakukan selama 80 tahun. Sejak merdeka 1945, Indonesia terus mengalami konflik. Tapi kami selalu menyelesaikan dengan cara yang sama. Tidak menekan dengan kekerasan, tapi menyelesaikan dengan dialog. Gotong royong, merasakan sakit bersama. Proses kemerdekaan Timur Timur 1999, setelah tsunami Aceh 2004, kerusuhan Papua 2019 juga begitu. Tidak mengirim tentara, tapi menyelesaikan dengan dialog. Air mata mengalir dari mata saya. Jawaban yang tidak ditemukan ayah 30 tahun lalu ada di sini. Setelah upacara penandatanganan, Presiden Prabowo menghampiri saya. Bapak dari Eropa ya, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Saya menceritakan tentang ayah, kegagalan di Bosnia, rasa bersalah selama 30 tahun. Saudara, membicarakan tentang perdamaian tentu bukanlah hal perkara mudah. Tetapi jika dipahami dua persoalan itu ataupun persoalan antara keduanya, tentu saja itu mudah. Karena itu, saudara, ayo kita ikuti terus. Ayah Bapak tidak gagal. Ayah Bapak mewariskan hati yang mencintai perdamaian kepada anaknya. Tapi ayah tidak bisa mencegah ribuan orang mati. Saya juga punya pengalaman serupa. Dulu saya juga banyak berbuat salah. Tapi kesalahan-kesalahan itu mengajar saya. Kesalahan bukan akhir tapi awal. Saat itu sesuatu yang membeku selama 30 tahun di lubuk hati saya mencair. Setelah kembali ke Brussels, saya mengadakan rapat laporan khusus di markas Uni Eropa. Saudara, konflik yang belum lama ini terjadi antara Thailand dan Kamboja itu tentu saja sangatlah dibayangkan bahwa itu konflik akan menjadi lama. Tetapi menjadi catatan utama dan menjadi masukan utama bahwa konflik itu tanpa Indonesia tidak akan selesai dengan begitu cepat. Dan ini merupakan salah satu gaya Indonesia yang tak pernah dilakukan oleh negara-negara manapun termasuk Amerika dan Eropa. Hal inilah merupakan salah satu acuan jempol bagi Prabowo Subianto. Bagaimana selanjutnya? Ayo kita ikuti terus. Selama 72 jam terakhir saya menyaksikan sesuatu. Indonesia menciptakan perdamaian dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan. Secara spesifik, apa yang kita lewatkan? Tanya perwakilan Jerman. Penyembuhan. Selama ini kita hanya berusaha menentukan menang kalah. Tapi Indonesia bertujuan agar semua orang disembuhkan. Tapi mengingat masa lalu Prabowo, bisakah kita benar-benar percaya? Bantah perwakilan Prancis. Itulah intinya, saya berkata jujur. Saya juga tidak 100% yakin. Tapi faktanya perang berhenti dalam 72 jam. Lalu bagaimana? Saya ragu sejenak. Untuk sementara, kita amati. Percaya tapi curiga, kerjasama tapi waspada. 6 bulan setelah itu berlalu. Perjanjian damai Thailand-Kamboja masih terjaga dengan baik. Kedua negara memulai proyek restorasi warisan budaya bersama. Di daerah perbatasan sedang dibuat taman perdamaian. Namun pendapat tentang Presiden Prabowo masih terbagi. Popularitas naik, tapi oposisi mengkritik sebagai diplomasi populis. Saya masih belum yakin. Tapi satu hal berubah. Rasa bersalah yang menekan dada saya selama 30 tahun sedikit berkurang. Tidak hilang sepenuhnya, tapi setidaknya saya melihat kemungkinan baru tentang perdamaian. Desember 2025, saya memulai proyek baru di Brussels. Mendirikan pusat penelitian perdamaian yang didukung bersama Uni Eropa dan pemerintah Indonesia. Apakah Presiden Prabowo benar-benar berubah? Ataukah masih ada bagian yang meragukan? Jujur, saya masih belum yakin. Tapi satu hal pasti. Filosofi perdamaian yang dia tunjukkan layak dicoba. Ayah, saya masih bingung. Apakah perubahan Presiden Prabowo sungguhan? Apakah filosofi perdamaian Indonesia benar-benar jawabannya? Tidak yakin. Tapi satu hal pasti. Saya jadi memikirkan ulang tentang perdamaian. Dan mendapat keberanian untuk mencoba meski tanpa keyakinan sempurna. Apakah perdamaian yang ayah cari di Srebrenica 30 tahun lalu benar-benar mungkin? Waktu akan menjawab. Tapi setidaknya sekarang tidak sendirian. Bersama kebijaksanaan 17.000 pulau dan bersama banyak pertanyaan terus melangkah. Apakah keajaiban 72 jam yang ditunjukkan Indonesia benar-benar bisa mengubah dunia? Saya mengharap dengan hati-hati. Bukan kepercayaan penuh, tapi juga bukan kecurigaan penuh. Perasaan halus ini mungkin langkah pertama menuju perdamaian. Kisah mediasi perdamaian 72 jam menakjubkan Indonesia. Ingin dibagi dengan lebih banyak orang. Kesuksesan Indonesia makin dikagumi dunia dan dunia. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia. Semoga informasi yang kami berikan ini menjadi advice ataupun nasihat dan memberikan petunjuk-petunjuk hingga melahirkan sebuah kedamaian. Dan karena kedamaian itu adalah indah dan indah. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu.